Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisna Listiani dengan NRP 214020098 dengan rekan saya Revi Fidela dengan NRP 214020078. Kami di sini ingin menganalisis data sekunder melalui SPSS yang berjudul pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Nah, yang pertama itu kita mau nguji statistik deskriptif. Yang pertama kita klik analyze, terus selanjutnya kita klik deskriptif statistik, lalu kita klik deskriptif. Nah, ini kita reset dulu. Nah, setelah itu kita pindahin data ROA ke variabel. Jika udah dipindahin, kita klik option. Nah, ininya tidak perlu ada yang diubah. Tidak perlu ada yang diubah. Langsung continue. Klik continue, lalu klik oke. Oke. Nah, ini data deskriptifnya sudah muncul. Lalu setelah itu, yang kedua, kita klik analyze lagi. Lalu kita cari regression. Lalu kita klik linear. Nah, ini kita reset dulu. Setelah itu data X1 sampai X3-nya kita pindahin ke independen. Yang PBV-nya kita pindahin ke variabel dependen. Lalu setelah itu kita klik statistik. Nah, di sini kan ada estimate sama model fit. Nah, ini itu berfungsi untuk memunculkan model summary. Setelah itu di regression coefficient-nya kita klik covariance matrix sama collinearity diagnostic. Di residual kita pilih Darby-Mason. Langsung continue. Terus selanjutnya ke plot. Yang spread-nya pindah ke X sama selisihnya pindah ke Y. Langsung kita klik yang normal probability plotnya. Klik continue. Terus selanjutnya ke save. Nah, di save ini kita ke residual. Di klik yang unstandard. Lalu kita klik continue. Di situ kita klik OK. Nah, di sini udah muncul data regressionnya. Lalu selanjutnya kita klik analyze lagi. Lalu kita pilih non-parametric test. Kita pilih legacy dialog. Lalu kita pilih one sample KS. Nah, kita klik yang unstandard residual. Kita pindahin ke kanan. Lalu kita klik OK. Udah. Sudah muncul datanya. Lalu yang tadi kan ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu ada 4. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas itu bisa dilihat pada tabel one sample. Karena di sini itu kurang dari 0,05, maka datanya tidak normal dan tidak layak dijadikan untuk bahan penerbitan. Yang kedua yaitu ada uji multikolinearitas dilihat pada tabel koefisien. Di sini bisa dilihat pada kolom collinearity statistik. Jika dilihat dari toleransinya yaitu ini itu tidak terjadi kolerasi yang sangat kuat antara variabel bebas atau independen. Terus yang ketiga ada uji autokorelasi. Dapat dilihat pada tabel summary di atas. Pada kolom Darwin-Watson. Di sini kan Darwin-Watsonnya bernilai 1,278. Maka
lebih kecil daripada standar error of the estimate, maka dapat disimpulkan Darwin-Watson ini tidak maka terjadi autokorelasi. Terus yang keempat ada uji heteroskedastisitas, dapat dilihat pada gambar scatter plot. Pada titik-titik ini itu harusnya kan menyebar di bawah 0 pada sumbu X dan Y. Karena ini tidak menyebar dan menumpuk titik-titiknya, maka dapat dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas. Terus yang selanjutnya itu ada uji hipotesis. Uji hipotesis itu ada 4. Yang pertama ada uji analisis linear berganda. Dapat dilihat pada tabel koefisien. Uji linear berganda itu dilihat dari kolom unstandardized coefficient. Dilihat dari bagian B-nya. Maka bisa dikatakan persamaan. Kayak Y sama dengan 2,619 ditambah 4,457 ditambah minus 0,063 terus ditambah minus 0,025. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini itu tidak mengalami penurunan dan kayak semakin tinggi profitabilitas, maka perusahaan ini memiliki nilai perusahaan yang tinggi. Terus yang kedua ada uji koefisien determinasi, dapat dilihat pada tabel model summary. Dapat dilihat dari kolom R square-nya itu 0,077. Maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan pada nilai perusahaan itu sebesar 77%. Yang ketiga itu ada uji simultan dilihat dari tabel ANOVA. Di kolom F dan C-nya ini dilihat jika tabel F-nya itu lebih besar dari 0,05, terus di tabel C-nya itu juga lebih besar dari 0,05, maka hipotesisnya itu diterima. Yang terakhir itu ada uji parsial, dapat dilihat dari tabel koefisien. Dilihat dari kolom T dan SIG. Jika nilai SIG-nya itu lebih dari 0,05, maka tidak berpengaruh. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.